Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Rabu Pekan Biasa ke-16 21 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah melakukan 3M: mendengarkan, memahami, dan melaksanakan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, di mana Yesus kembali mengajar kita lewat perumpamaan tentang seorang penabur. Mengapa Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan? Agar mempermudah kita semua untuk mengingat dan memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Dalam perumpamaan ini, penabur yang dimaksudkan Yesus adalah Yesus Kristus sendiri. Benih adalah firman Tuhan, dan tanah adalah kita manusia. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan orang yang tidak mengerti firman yang disampaikan, sehingga dengan mudah si jahat datang merampas firman itu daripadanya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu melambangkan orang yang mendengar firman itu dan menerimanya, namun tidak bertahan lama karena berbagai cobaan. Benih yang jatuh di tengah semak-semak duri melambangkan orang yang mendengar firman dan melaksanakannya, namun tidak menghasilkan buah karena terbuai oleh tawaran duniawi yang menggiurkan. Lalu benih yang jatuh di tanah yang baik melambangkan orang yang mendengar firman itu, memahami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, sehingga buahnya menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitarnya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan,
Kualitas orang yang menerima benih yang adalah firman Tuhan itu sampai menghasilkan buah berbeda-beda. Banyak orang yang bisa mendengar, tetapi sedikit yang mendengarkan. Mendengar lebih dari sekedar mendengar, tetapi mendengarkan mengandaikan ada perhatian, fokus, kesungguhan yang kemudian melaksanakannya. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Kualitas diri kita saat ini termasuk di bagian tanah yang mana? Jawabannya hanya kita pribadi dan Tuhan yang tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu mengajak kita untuk selalu membuka hati, mendengarkan, memahami, dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh-Nya. Dalam konteks hidup kita di masa pandemi ini, kualitas diri kita sebagai orang beriman sangat menentukan nasib bangsa kita, nasib saudara-saudara kita yang benar-benar berkesusahan karena dampak pandemi COVID ini. Pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan kita agar tiap-tiap orang berkontribusi dalam pemberantasan COVID ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Stasiun televisi juga tidak ketinggalan, selalu membantu menyiarkan pesan-pesan agar kita senantiasa mengingat pesan ibu, yakni menjaga aman, iman, dan imun. Banyak poster beredar di media sosial yang berisi tentang permintaan donasi atau bantuan untuk lembaga-lembaga kesehatan yang kekurangan alat pelindung diri, kekurangan oksigen, dan kekurangan alat kesehatan lainnya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat inilah kesadaran dan keterlibatan tiap-tiap orang sangat dibutuhkan. Iman membutuhkan tindakan yang nyata. Meskipun itu kecil, namun sangat berharga bagi sesama yang membutuhkan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman sejati, marilah kita sama-sama menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang beriman, seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaksana. Mendengar tidak cukup, karena yang dibutuhkan adalah mendengarkan, lalu memahami, serta melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan bersedih ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal besar untuk sesama kita, karena kita masih bisa melakukan hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan kita dengan cinta yang luar biasa, dengan cinta yang besar. Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Semoga melalui renungan hari ini, iman kita pun semakin diteguhkan.